untuk jiwa ini selamat menjadi hambanya. Wadkhuli fi ibadi, setelah menjadi hambanya di dunia ini, wadkhuli jannati. Ini penting. Tetapi di dalam kehidupan nanti ingat, jiwa kita itu ada 300 kata yang ada di dalam Al-Quran, yang Al-Quran tidak pernah menafikan kehidupan. Al-Quran bicara tentang jiwa kita yang ada dalam kehidupan. Ya, nanti di surat Al-Baqarah yang awal-awal itu, orang Islam, orang beriman, orang-orang yang jiwanya memiliki keimanan, keislaman, dia akan berhadapan dengan orang-orang munafik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pengajian rutin Masjid NH yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat dalam kehidupan kita, dan nikmat itu kita bisa manfaatkan untuk menyempurnakan segala kebajikan di dalam kehidupan kita. Dan semoga kebajikan yang telah kita lakukan dapat mengantarkan kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Kita sudah masuk di bulan tahun Hijriah, ya, bulan yang pertama Muharram. Nanti tanggal 9 Tasu'ah dan Asyura tanggal 9 dan 10 kita diminta oleh baginda Rasulullah SAW untuk berpuasa. Tanggal 10 dapat yukaffiro, ya, dapat menutup dosa-dosa kita yang lalu. Begitu juga dengan tanggal 9. Tanggal 9 agar kita tidak sama dengan orang Yahudi dan Nasrani. Walaupun baginda Rasulullah SAW belum sempat untuk mengamalkan yang tanggal 9, karena di usianya beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang nafas jiwa. Sebagaimana surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr itu walaupun dia agak akhir, tapi dia menjadi sentral untuk kehidupan kita. Maka itu surat Al-Fajr itu menandakan betapa pentingnya waktu fajar. Wal fajr, demi waktu fajar. Mengapa banyak orang kurang perhatian dengan waktu fajar? Karena enak tidur, lebih banyak tidur, apalagi yang muda-muda. Kalau yang sepuh-sepuh sudah susah tidurnya, sudah berkurang.
Kalau yang muda itu biasanya lebih banyak tidurnya. Kalau yang sepuh masih banyak tidur, itu harus diperbaiki jiwanya dengan cara ya zikir, dengan cara zikir. Ya. Nanti kita akan lihat betapa banyaknya ayat-ayat, kurang lebih dalam indeks saya temukan ada 300 ayat. Ya, 300 ayat yang bicara tentang jiwa. Ya. Nah, nanti titik sentralnya tapi di dalam surat Al-Fajr. Maka itu di dalam surat Al-Fajr itu tentang kembalinya jiwa seseorang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi hidup kita ini, tubuh kita jasmani ini, ketika Allah tiupkan ruh, ya, maka tubuh ini dinamakan nafas, jiwa. Maka zakat fitrah itu zakat nafas, zakat jiwa, ya, zakat jiwa. Kalau orang itu belum lahir, bayi itu belum lahir, maka tidak ada kewajiban zakat fitrah. Apalagi kalau orang itu sudah mati, pas masuk waktunya Ramadan, maka tidak kena kewajiban zakat fitrah. Nah, itulah pentingnya kita memahami tentang jiwa ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwa ini naik dan turun. Bahasa sekarang menjadi kadang jiwa kita itu labil. Nah, itu yang dinamakan naik turun. Mengapa naik dan turun? Ya. Karena tadi di dalam surat Al-Fajr itu ya dikatakan wadkhuli fi ibadi, ya, fi ibadi, masuklah menjadi kelompok hamba-hambaku. Nah, ya, jadi hamba-hambaku itu siapa? Ya termasuk Abdullah, hambanya Allah. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Ad-Dzariyat. Ya. Penciptaan manusia dan jin itu adalah untuk ibadah. Maka dinamakan ibadullah, hamba yang selalu beribadah. Ya. Tetapi ayat-ayat yang menyuruh ibadah selalu digandengkan dengan ayat wala tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Nah, kenapa manusia itu diingatkan oleh Allah disuruh beribadah lalu tidak boleh berbuat syirik? Nah, siapa yang mengajarkan kesyirikan itu? Ya, misalnya Allah Subhanahu wa taala wa anzala minas samai ma'an. Ya. Allah yang menurunkan air, ya. Yang menurunkan air dari atas langit ke dalam kehidupan kita di dunia ini. Wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqal lakum. Ini perhatikan. Ketika Allah turunkan air hujan, lalu air hujan itu bisa menumbuhkan ya, tumbuhan-tumbuhan, buah-buahan yang itu manfaatnya banyak dalam kehidupan kita. Bagi hewan, bagi kita yang membutuhkan sayur-sayuran, ya, buah-buahan. Tetapi ketika memaknai yang ini, ya, Allah Subhanahu hanya minta wala taj'alu andada, ya, wa antum ta'lamun.
Wala taj'alu lillahi andada. Jangan kamu menjadikan ya apa yang Allah lakukan tadi itu dalam kehidupan duniawi kita itu andat. Andat itu sama dengan asyrok. Tetapi andat itu ya kesyirikan yang bisa membawa dampak dalam kehidupan kita. Ya. Kalau tadi ibadah kita dikaitkan dengan tusyriknya, isyrok itu bagian berkaitan dengan peribadatan. Tetapi misalnya jahe ini saya minum dapat menguatkan badan saya, tapi tidak boleh karena jahenya. Ini jiwa, kita mengenali jiwa kita. Ya, kenapa? Karena Allah ngasihkan ilmu, ilham. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwa. Kecenderungan manusia dengan ilmu akalnya, bukan dengan wahyu, dengan ilmu akalnya, kalau dia mempelajari tentang jahe ini, tentang jahe lalu dipakai untuk kehidupannya, mesti ada faedahnya. Ingat, ayat Al-Quran juga bicara tentang jahe banyak, dan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan juga. Hadis-hadis Nabi juga begitu, banyak bicara tentang kehidupan ya. Nah, kecenderungan jiwa kita itu banyak meyakini tentang jahenya, lalu lupa Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama sering mengingatkan kepada kaum muslimin ketika kita minum ya, basmalah, baca bismillah. Kebismillahan itu, bacaan basmalah itu memberi dampak ya, terhadap jiwa kita, terhadap jiwa kita. Misalnya kita pergi dari rumah untuk ke masjid, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Bacaan itu saja kalau kita setiap keluar dari rumah itu akan berdampak pada jiwa kita. Mengapa? Karena di luar rumah kita itu banyak gangguan. Banyak gangguan. Tapi karena dengan bacaan doa itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, dan baginda juga mengamalkan doa itu setiap keluar dari rumahnya, maka terlindungi. Dalam riwayat yang lain, di hadis riwayat Imam Tirmidzi dikatakan orang yang membaca doa ini dominun, dia dilindungi, dilindungi. Maka saya pernah ditanya oleh jamaah, Ustaz, setiap saya keluar rumah, walaupun saya ya sudah baca doa itu, tapi mesti ada yang mengganggu. Ya, saya katakan itulah hidup manusia. Itulah hidup manusia. Maka ketika ada gangguan, kita diuji dan kita harus lebih yakin lagi. Harus lebih yakin lagi. Ya. Sekarang gangguannya itu bukan yang tampak, tapi yang dari media ini, media sosial, itu gangguan yang paling banyak. Terutama anak-anak muda kita, anak-anak SD, SMP, SMA, itu kalau sudah main HP sudah lupa sama mbahkunya, yangtinya, ya, bapak ibunya. Yang dilihat HP-nya terus ya. HP-nya terus. Nah, ketika menjelaskan tentang nafas, ketika ruh itu menyatu dalam tubuh kita menjadi nafas jiwa. Kita ini satu tubuh ini yang sekarang lagi hidup ini dinamakan jiwa, satu jiwa, satu orang, bahasanya begitu. Ya. Lalu ketika ruh itu masuk ke dalam jasad menjadi nafas,
maka nafas ini butuh wadah, butuh tempat yang dinamakan kolbu. Nah, kalau kita punya tempat itu kan bisa dibolak-balik. Nah, kolbu inilah yang membolak-balikkan nafas itu. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ida soluhat jasadu, wa ida fasadat jasadu, ala wahia al kolbu." Ya, kalau panjenengan sedaya punya wadah yang bersih, ya wadah yang bersih. Kalau kita punya wadah yang bersih, lalu kita mau menggunakan wadah itu, enak kan? Enak. Nah, gambaran wadah yang bersih inilah yang akhirnya berdampak pada jiwa kita. Ya. Jadi wadah kolbu itu akan berdampak pada jiwa kita. Ya. Nanti kita akan jumpa beberapa ayat yang berkaitan dengan kolbu, ya, dengan kolbu. Sekarang kita lihat tentang jiwa, jenisnya ada 4. Ya. Ini saya sudah ringkaskan dari 300 ayat itu disimpulkan menjadi 4 jiwa. Ya. Nah, ini 4 jiwa ini juga akan punya cabang-cabangnya lagi. Ya, cabang-cabangnya. Ya. Yang pertama kita mengenal jiwa nafsul ammarah bisu. Ya. Ya. Jiwa yang selalu mendorong seseorang untuk berbuat buruk. Berarti wadahnya kotor, kolbunya kotor. Bagaimana agar kolbu tidak kotor? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi dengan cara zikir, ya, tidak ada ajaran baginda Rasulullah SAW kita ya dengan torikot apapun. Torikotnya cukup dari Rasulullah SAW, cukup dari Al-Quran, bacaan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Cukup. Jangan mencari torikot-torikot yang lainnya. Walaupun torikot itu ada dalam kehidupan kaum muslimin, cukup. Baginda Rasulullah SAW menjadi guru kita. Ya, cukup itu. Taraktu fikum amroini lan tadillu abada, kitaballah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cukup itu saja. Ya. Lalu kita melihat tentang jiwa yang mendorong untuk berbuat yang jelek atau yang buruk. Ya. Surat Yusuf ayat 53. Di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran, wa ma ubari'u nafsi innan nafsal ammaratu bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ya. Ini kalau baca kitab tafsir, saya habis zuhur baca 3 kitab tafsir. Tafsirnya Ibnu Katsir, tafsirnya Ibnu Jarir At-Tabari, dan tafsirnya Al-Qurtubi. Sebelum kepada Ibnu Katsir, saya baca Ibnu Jarir At-Tabari. Ketiga tafsir ini bil ma'thur, berdasarkan riwayat. Sedangkan Qurtubi menambah dengan birro'inya, ya. Tetapi ro'inya tidak menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Di dalam ayat ini disebutkan bahwa dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan.
Mengapa? Karena Allah juga sudah negaskan, ya. Negaskan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Kenapa yang didahulukan kata fujur? Ya, kecenderungan syahwat manusia. Di dalam jiwa itu ada yang namanya syahwat. Zuyyina linnasi, semua manusia, orang beriman atau tidak beriman. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati wad dhahabi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecenderungan manusia seperti itu, tetapi maka menjadi nikmat ketika diturunkannya Nabi dan Rasul, ya. Para Nabi dan Rasul menjadi petunjuk untuk mengajarkan umat manusia agar tidak mengikuti hawa nafsunya, ya, syahwatnya. Lalu dikatakan di sini kecenderungannya seperti itu. Lalu takwanya di mana? Kecuali nafsu yang diberi rahmat. Nah, sekarang kan bagaimana mendatangkan rahmat? Ya, termasuk mendatangkan kemuliaan. Ini ada satu kitab yang saya juga bawa. Yang pertama kitab Ar-Ruh, ya, kitab Ar-Ruh. Yang kedua kitab tentang Maraqi al-Izzah wa Muqawwamatus Sa'adah, ya. Jadi sebenarnya kalau kita jiwa nafsu kita ini mengikuti agama ini, maka yang akan diraih adalah kemuliaan dan kebahagiaan. Ya, di dalam kitab ini oleh seorang syekh yang juga Profesor Dr. Sulaiman bin Ibrahim Al-Laib yang ada di Qasim, Jami'ah Qasim, ya. Beliau mengatakan di dalam kitab ini, agama ini sebenarnya hanya mengajarkan dua hal. Ya. Untuk apa? Untuk jiwa ini tenang, untuk jiwa ini selamat menjadi hambanya. Wadkhuli fi ibadi, setelah menjadi hambanya di dunia ini, wadkhuli jannati, ya. Ini penting, ya. Tetapi di dalam kehidupan nanti ingat, jiwa kita itu ada 300 kata yang ada di dalam Al-Quran, yang Al-Quran tidak pernah menafikan kehidupan. Al-Quran bicara tentang jiwa kita yang ada dalam kehidupan. Nanti di surat Al-Baqarah yang awal-awal itu, orang Islam, orang beriman, orang-orang yang jiwanya memiliki keimanan, keislaman, dia akan berhadapan dengan orang-orang munafik, orang-orang kafir, akan berhadapan. Ya. Jadi itu ujian terhadap jiwa-jiwa kita. Ya. Nanti juga berhadapan dengan keluarga dekat sendiri, anak-anak kita, istri kita, suami kita, dan juga kepada lingkungan masyarakat kita, ya, masyarakat kita. Dua hal itu di sini dikatakan i'tanal Islam bi husni ta'amul ma'an nasi kullim wa ja'alad din al muamalah, ya. Cukup Islam ini, ya, mengajarkan tentang kebaikan muamalah kepada semua manusia. Jadi kalau kita lihat ada pemimpin muslim di suatu daerah dan dia baik memimpinnya, panjenengan semua sudah tahu, tapi tidak saya sebut namanya. Kalau dia memimpin satu wilayah lalu dia baik kepada semua orang, maka dia akan dimuliakan oleh orang lain. Ya. Tapi pemimpin ini tidak bisa menjadi orang yang baik di lingkungan masyarakat kalau dia tidak punya kebaikan yang pertama. Ya, yang pertama dinamakan al-muamalah awalan ma'al khaliq. Ya. Jadi kalau jiwa kita mau tenang di
kondisi di masyarakat, maka harus sering muamalah kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita disuruh sering ke masjid 5 waktu. Ini penting ya, Pak. Maka perlu kita ajak keluarga ya, ke masjid, terutama yang laki-laki. Ya. Tetapi kalau ada kajian yang ibu-ibu, yang wanita tidak dilarang, malah dianjurkan untuk hadir kajian. Ya, ini menjadi penting jemaah. Muamalah dengan Khalik itu hanya 2 hal. Hanya 2, yaitu takwa dan ikhlas. Orang selalu mencari makna ikhlas itu di luar agama ya, di luar agama. Sebenarnya ikhlas itu mengikuti sunnahnya Nabi, itu selesai ya. Ikhlas itu begitu, mengikuti sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang bicara ikhlas lah tapi tidak mengikuti sunnah, maka tidak dinamakan ikhlas ya. Saya ikhlas tapi sholat subuhnya 4 rakaat, tidak bisa ikhlas ya. Saya ikhlas sholat duhur 8 rakaat, tidak ikhlas itu. Itu. Jadi yang namanya ikhlas itu adalah sesuai muwafaqatu bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu diingatkan di dalam kitab ini, kalau kita mau jiwa ini tenang, lalu punya kemuliaan ya, kemuliaan dan kebahagiaan ya. Surat Ibrahim ayat 1. Setelah huruf muqatta'ah alif lam ra ya. Dikatakan dalam ayat ini kitabun anzalnahu ilaika ya. Jadi Al-Qur'an ini sudah kami turunkan kepadamu. Al-Qur'an ini sudah cukup ya. Surat Kahfi juga kan begitu. Tidak bengkok di dalam surat Kahfi. Tidak ada yang menyesatkan Al-Qur'an itu. Diturunkan kepadamu dan juga pada umatmu apa? Untuk apa? Litukhrijan nasa minad dzulumati ilan nur. Untuk mengeluarkan manusia ya, dari kegelapan kepada cahaya. Cahaya itu apa? Ya termasuk mengantarkan jiwa kita tenang. Itu cahaya. Saya yakin kalau jenengan dalam satu ruangan padat, misalnya terowongan Mina, ketika itu gelap, mesti jiwanya nggak ada yang tenang semua. Apalagi banyak orang, tambah nggak karu-karuan. Dalam satu ruangan saja, kalau kita sendirian lampu gelap, itu jiwa nggak tenang, pasti. Ya, maka itu perlu cahaya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa Al-Quran itu benar-benar menjadi cahaya dalam kehidupan kita ya. Dikatakan di dalam ayat ini, surat Ibrahim ayat 1, bi'idni rabbihim ila siratil azizil hamid ya. Ya. Dengan izin Tuhan mereka ya, pencipta mereka, ila siratil azizil hamid, ke jalan ya. Ini menarik, biasanya itu kan siratal mustaqim ya, siratal huda ya. Tapi ini menggunakan 2 asma Allah, Al-Aziz, Al-Hamid ya. 2 ya. Dari kata Al-Aziz ya, perkasa, itu orang punya kemuliaan. Ya, kekuatan itu macam-macam.
ada dari hartanya, ada dari jabatannya, ya. Ada dari ilmunya, ada dari ilmunya, pasti ya. Begitu juga dengan ketika Allah menampilkan dalam ayat ini, surat ini. Allah ingin mengajarkan kalau kita yakin megang Al-Quran itu, kita akan berada di jalan yang aziz dan hamid. Kita akan dipuji oleh orang. Walaupun kita tidak pernah membawa Al-Quran kemana-mana. Contoh seorang gubernur yang dia berbuat baik kepada semua manusia dan dia menjalankan perannya sebagai seorang gubernur yang baik, dan dia menjadi seorang muslim yang baik. Prestasinya ditampilkan, berkaitan dengan yang haram ditutup semuanya. Akhirnya apa? Dia akan tampak bersinar. Dia dimuliakan orang, dipuji oleh orang. Orang-orang yang tidak memuji akhirnya hilang. Dengan apa? Ya kekuatan dari Allah. Bi'idni rabbihim. Bi'idni rabbihim. Seorang pemimpin ini yakin, maka itu dia tenang, memimpinnya tenang. Dicela di ini dia tenang, tidak membalasnya. Beda dengan pemimpin-pemimpin muslim yang lainnya, baru dicela sedikit sudah membalas. Nah inilah, kita sudah punya calon pemimpin ke depan untuk membawa Indonesia. Tapi ingat, bi'idni rabbihim, itu yang tidak boleh dihilangkan. Jiwa seseorang akan tenang ketika dia ta'alluq. Ta'alluq berarti bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini bicara tentang bi'idni rabbihim, maka dia ta'alluq kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena izinnya Allah, ridhonya, radiyatan maradiyah. Allah ridho dan juga jiwa yang tenang itu ridho. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Isra ayat 9. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya ini Al-Qur'an yahdi, membawa hidayah, petunjuk. Yahdinya itu terus ketika Al-Quran itu digunakan oleh kita dalam kehidupan kita. Jadi kalau Al-Quran kita tidak gunakan dalam kehidupan kita, kandungannya, saya pernah bilang kepada guru-guru di sekolahnya Muhammadiyah, tidak usah diundang motivator dari luar, walaupun motivator itu muslim atau bukan muslim. Cukup kisah-kisah di Al-Quran itu menjadi motivator. Kisah-kisah di dalam Al-Quran itu menjadi motivator dalam hidup kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan di sini lillati hiya aqwam. Petunjuk itu ya Quran itu tegak. Bukan bengkok ini, bukan. Tegak dia. Menjadi petunjuk yang tegak. Lalu di dalam Al-Quran yang petunjuk itu wa yubasyirul mu'minina, memberi kabar bergembira kalau kepada orang yang beriman. Dan iman yang benar itu dia meyakininya, tasdik membenarkannya, wa amilas sholihah, dan dia juga punya amal soleh. Baru dikasih berita gembira. Orang-orang yang beriman itu alladzina ya'maluna sholihat. Tidak hanya beriman. Kalau beriman sama seperti orang Yahudi dan Nasara.
beriman saja, tidak beramal soleh. Ya. Malah orang Nasara itu punya ilmu tapi tidak punya amal soleh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anna lahum ajron kabira. Sesungguhnya bagi mereka itu pahala yang besar. Pahalanya nggak tanggung-tanggung. Diangkat kemuliaannya, diberi kebahagiaannya, dan nanti diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita sama-sama jaga Al-Qur'an ini ya. Karena pasti ya, jiwa ini yang dimaksud dengan yang selalu membawa kepada keburukan itu ya, ada mufasir menyatakan bahwa jiwa yang pada surat Yusuf ayat 53 ini jiwa yang mengarah kepada jenis kelamin ya, jenis kelamin ya. Jadi seseorang akan keluar dari jenis kelaminnya. Dia laki-laki tapi punya jiwa perempuan. Ini di sini. Akhirnya dia berbuat yang tidak baik, buruk, berbuat yang buruk. Ya. Ini. Jadi di dalam surat Yusuf ayat 53, ya, Imam Az-Zamakhsyari dalam kitab tafsirnya menyatakan bahwa jiwa yang dimaksud dari kata nafas dalam ayat ini adalah bermakna jenis kelamin ya. Kenapa? Karena jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang akan mengantarkan syahwat ya, karena jenis kelamin tadi itu ya. Jadi syahwat jenis kelamin itu yang membuat buruk hidup kita ya, buruk. Yang kedua, jiwa al-lawwamah, jiwa yang menyesal ya setelah melakukan maksiat. Maka itu hati-hati kita jaga, jauhi, hindari maksiat-maksiat. Maksiat yang kecil maupun maksiat yang besar. Dalam sebuah hadis di dalam kitab Adabul Mufrad ya, bahas tentang tetangga. Minggu yang lalu saya di Masjid Manarul Islam saya membahas tentang tetangga. Dalam riwayat itu dinyatakan bahwa tetangga punya haknya ya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya dalam majelisnya, "Ata'rifu az-zina?" Apa kalian tahu tentang zina? Sahabat mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Lalu sahabat yang lain ada menyatakan haramallahu wa rasuluhu ya. Zina itu sudah diharamkan. Tapi Nabi bukan mau menyatakan itu ya. Nabi mau menyatakan bahwa kalau kalian berzina dengan 10 wanita yang bukan tetanggamu, itu lebih ringan dosanya daripada zina dengan wanita tetanggamu. Bahasa orang dulu kita, jangan pagar makan tanaman. Orang-orang tua dulu kita. Berarti kita harus menjaga tetangga kita. Walaupun tetangga kita itu orang Yahudi atau orang Nasrani ya. Ini penting Bapak Ibu. Begitu juga mengambil harta tetangga kita. Itu dosanya lebih berat daripada mencuri dari 10 rumah yang bukan tetanggamu. Ini Islam mengajarkan kemuliaan agar kita punya perilaku terhadap tetangga kita. Jangan ganggu tetangga kita. Semuanya, semua aspek. Dan juga jangan mengambil harta dan juga melakukan zina terhadap wanita-wanita yang ada pada tetangga itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akhirnya menjadi nafsu ya,
ammarah bisu. Yang kedua ya, nafsu lawamah ya, nafsu yang menyesal karena setelah melakukan ya. Surat Al-Qiyamah ayat 1 sampai 2 itu bicara tentang nafsul lawamah ya. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah ya. Aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri ya. Maka agar tenang terus dzikir. Sekarang kita tidak bisa berbuat menghafal Al-Quran, maka kita upayakan anak keturunan kita bisa menghafal Al-Quran, yang nanti anak keturunan kita itu menjadi tameng kita nanti di yaumul akhir. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafsu yang kedua ini ya, di dalam beberapa kitab tafsir dikatakan bahwa jiwa-jiwa manusia, nafsunya manusia itu selalu akan menyesali dirinya pada hari kiamat. Mengapa? Mengapa selalu menyesali? Karena takwanya kurang, karena banyak fujur daripada takwanya ya. Maka takwa menjadi penting ya. Sebagai manusia kita dianjurkan agar selalu berbuat baik ya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadhibinal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarallaha wa la yusirru ma fa'alu. Lalu dia tidak kembali melakukan perbuatan itu ya, dia ingat pada Allah yang menciptakannya. Yang ketiga nafsul mutmainnah. Surat Al-Fajr ayat 27 sampai 28 itu jelas ya. Yang dimaksud dengan surat Al-Fajr nafsul mutmainnah ya, ada tafsir yang menyatakan itu nanti nafsu itu kelihatan ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam kitab tafsir Ar-Ruh itu nafsul ma'inah itu adalah jiwa yang ketika keluar dari tubuh itu sudah nampak surganya, sudah kelihatan, sudah ditampakkan kenikmatan Allah karena buah dari ketakwaannya. Maka itu ada orang yang meninggal senyum ya, senyum ya. Maka itu di masjid saya yang sepuh-sepuh selalu saya bilang, selalu di depan, di shop yang paling depan, jangan ketinggalan shop. Kalau di belakang shop itu ngelihat punggungnya orang, nggak enak. Kalau ngelihat pas punggungnya tidak ada tulisan, no problem. Tapi kalau pas ada tulisan, itu yang repot. Ada tulisan I love you, kan susah, ya susah. Atau chat call text susah, iya semen Gresik ya, gitu. Bapak Ibu, maka itu yang sepuh-sepuh kalau bisa di depan, di barisan depan. Ada yang setengah bayar di masjid saya enggak pernah mau di depan. Saya marahi, saya beritahu, sop di depan itu sopnya malaikat. Dalam sebuah riwayat hadis dinyatakan situ. Malaikat itu kalau ada orang datang ke masjid itu selalu mendoakan. Selalu mendoakan. Ya. Doakannya apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu. 2. Diampuni dosanya dan diberi rahmat. Kalau malaikat yang doakan tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditolak karena malaikat itu makhluk yang tidak pernah berbuat maksiat. Yang keempat nafsul mulhamah ya.
Untuk menjadi nafsu yang mutmainnah ya, ini harus paham nafsu mulhamah ya. Jadi kita harus sadar. Di dalam surat Al-Baqarah setelah bicara hutang piutang ya, itu Allah menyebutkan di pojok paling akhir ya, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ini penting. Guru-guru sekolah Islam itu harus lebih takwa daripada orang tuanya. Karena apa? Karena dia hadir di sekolah itu doakan anak-anak dengan ketakwaannya. Berapa sekolah Muhammadiyah saya bilang, saya tidak butuh guru pinter, saya butuh guru yang takwa. Selesai. Karena apa? Dengan ketakwaan itu Allah akan mengajarkan ilmu. Ini yang dinamakan jiwa mulhamah. Saya sering Pak, belum pernah baca kitab ini, tapi setelah saya sholat itu ada lintasan-lintasan ilmu dari kitab itu. Sehingga saya selalu bilang kepada istri saya, ternyata surat Al-Baqarah 283 kalau nggak salah itu benar. Benar. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Maka itu Bapak Ibu yang punya anak-anak kecil, bahwa anak itu ke masjid didampingi. Dibawa anak-anaknya itu ke masjid dan didampingi, jangan dibiarkan berlari-larian. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sampai saat ini. Monggo kalau ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama karena materi sangat bagus, yaitu mengenai jiwa, nafsu dan seterusnya. Itu andaikan itu ditulis di papan diterangkan, alurnya itu akan jelas. Makna terus ayat-ayatnya itu akan jelas. Mohon kepada takbir ini untuk yang kalau Imam Ustaz itu menerangkan di papan akan jadi jelas sebenarnya pada akhirnya itu mana kandungan. Nah yang dari semula itu bagaimana jiwa diturunkan sampai ada apa istilahnya nafsu lawamah dan apa itu. Jadi ini pada takbir. Pada kita saya tanya gini, bagaimana hubungan antara otak, akal dengan jiwa? Keduanya itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan yang pertama, saya setuju. Monggo nanti takmir menyediakan papan tulis atau gimana. Biasanya saya slide ya Mas, pakai PowerPoint ya. Mungkin sebagai pengganti nulis sambil itu berdiri ya. Mungkin nanti saya tampilkan slide, saya siapkan slide. Karena memang 300 ayat yang berbicara tentang jiwa itu harus kita pahami betul. Insya Allah nanti kita mulai di pertemuan berikutnya. Karena pertemuan ini saya pengganti badal dari Ustadz yang tidak bisa hadir. Lalu yang kedua berkaitan dengan akal. Yang menjadi raja yang mengendalikan akal dan seluruhnya itu qalbu kita. Qalbu kita, wadah. Kalau wadah ini bersih, maka yang akan berdampak ke yang lainnya. Muyul, ada istilah muyul, insting, goriza, kecenderungan.
Ya. Termasuk di dalamnya kalau dalam dunia pendidikan ada bakat dan minat. Ada bakat dan minat dalam dunia pendidikan. Kalau wadah ini bersih, lalu ya, maka itu Nabi setiap pagi itu selalu membaca doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Dalam riwayat yang lain, sabbit qalbi ala ta'atik. Ya. Setiap pagi setelah sholat subuh, Nabi selalu berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Karena kolbu ini menjadi raja, pengendali, dan dia menjadi wadah, maka harus bersih. Tadi hadis Nabi, idza soluhat soluhat jasaduhu, wa idza fasadat fasadat jasaduhu, wa hiya al-qalbu. Jadi kalau wajah kita ini ingin bersinar, bagus, baik, ya, itu kolbunya. Tetapi wadah ini, ya, agar dia, ya, tadi kan ruh diberikan, ditiupkan oleh Allah ke jasad kita, sehingga menjadi jiwa. Ya, gitu. Masuknya ruh ke dalam fisik tubuh kita, jasmani kita, itu menjadi jiwa, menjadi nafas. Yang di dalam Al-Quran ada 300 tempat kata nafas itu. Ketika kita berinteraksi dengan orang non-muslim, itu sebenarnya bukan akal dan kolbu kita yang berinteraksi, tapi jiwa kita. Maka jiwa itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Nanti belum ada lagi hadis Nabi, kalau kita berbuat dosa, bagaimana? Apakah jiwa tenang? Ya. Kalau akal nggak bisa. Akal itu bisa berfungsi karena indera, melihat, mencium, membau. Ya. Ketika kita menyentuh benda panas, ya, yang menghindari itu bukan tangan atau jasmani kita, tapi karena respon otak. Karena respon otak, ya. Kesemuanya merespon, itu dinamakan jiwa. Ya. Jadi semua sumber pengetahuan masuk itu ada pada jiwa manusia, ada pada jiwanya manusia. Tetapi jiwa itu tidak akan bisa menggerakkan kalau wadah ini kotor, yang namanya kolbu. Dari 4 jiwa yang tadi saya sebutkan, ya, itu nanti akan berdampak pada organ-organ yang lain, termasuk akal. Ya. Tetapi akal anak yang dikatakan dalam dunia pendidikan idiot, ya Pak, idiot, tingkat IQ-nya ini. Kalau saya nggak percaya tentang IQ itu, ya. Karena saya lebih percaya fattaqullah wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Anak yang, ya, akalnya nggak bisa menyimpan lalu bisa menghafal Al-Quran, dari mana? Bukan akal yang bekerja, tapi kolbu anak itu. Ya. Kalau kolbunya bersih, maka dia menyimpan. Ya. Jadi bukan akal, Pak. Remembering kalau menghafal itu kan biasanya akal kalau di dunia barat. Kalau di Islam kolbunya, ya, bukan akalnya. Ya, maka itu kalau saraf otak rusak, kolbu tidak rusak, kolbunya baik, dia masih bisa berfungsi. Nah, nanti setelah kita bahas tentang nafas, nanti kita bahas tentang ruh, tentang akal, dan indera-indera yang lainnya, agar kita juga paham semakin utuh. Oh, ternyata kita manusia itu seperti ini. Kenapa saya membahas tentang jiwa dulu?
agar kita bisa mengarahkan jiwa kita kepada agama. Tujuannya itu. Ya. Ketenangan, kemuliaan ini. Ini ada ada satu lagi kitab juga agak besar juga, sama-sama besarnya. Lumayan. Kitab Ruh itu 2 tahun belum selesai saya. Baru di masalah yang keempat. Ya. Banyak orang tanya tentang ruh. Bagaimana jumpa dengan ruh orang? Ya harus tidur. Kalau jenengan tidak tidur lalu ketemu ruh orang, bohong. Saya katakan bohong. Karena tidak pernah ada riwayatnya. Kalau orang mau ketemu ruh orang yang sudah mati, dia harus tidur. Ini dalam kitab Ar-Ruhnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Semua riwayat kisah para ulama dari tabi'in, sahabat juga, itu semuanya dalam posisi tidur, tidak ada yang terjaga. Dari saya cukup sekian, mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.